Selamat siang semuanya, gimana kabar Sobat Trader? Dimanapun teman-teman berada semua semoga dalam kondisi sehat ya yang pastinya. Itu yang kita butuhkan. Jadi untuk kali ini berjumpa lagi dengan channel IG Trading, yang mana hari ini saya akan berbagi untuk analisa market yang berdasarkan kondisi data technical analisa. Jadi kali ini saya tidak membahas tentang fundamentalnya, yang pasti hanya ke technical grafiknya ya yang kita akan baca nanti. Oke, sebelum kita ke grafik, untuk teman-teman semua, memang video ini ada manfaat untuk teman-teman, bisa di-share atau di-like ya, yang pasti untuk subscribe-nya untuk channel kita semoga lebih berkembang ke depannya. Yang pasti tujuannya kita akan memberikan sebuah konten-konten tentang trading. Siapa tahu nanti ini dibutuhkan untuk sobat-sobat trader semuanya, yang tujuannya kita bisa bersama-sama berkembang di bisnis trading ini. Jadi saya akan sharing semua apa yang saya bisa dari semua pengalaman-pengalaman saya. Jadi channel IG trading ini kita akan berbagi semuanya. Yang pasti semua dalam kondisi free ya. Jadi untuk subscribe-nya tolong teman-teman semua bisa di subscribe channel kita. Oke, kita lanjut ke analisa langsung. Kita coba lihat market hari ini seperti apa. Kita mau ngapain hari ini ya teman-teman. Oke, kita langsung ke grafik aja. Ini tadi saya sudah sempat coret-coret. Yang pasti saya kembalikan untuk bersih ya. Ini sudah kita delete. Kita lihat untuk grafik 4 jamnya. Kenapa saya melihat untuk grafik 4 jam? Yang pasti tujuannya kita bisa melihat kondisi market secara technical yang kita lihat. Kita bisa pakai tergantung dari time frame-nya. Jadi kalau misalkan kita menganalisa dalam kondisi menit M30, jadi analisa itu untuk short. Ya, kalau untuk H4 kita bisa pakai medium. Jadi paling enggak untuk analisa hari ini atau beberapa hari ke depan kita masih bisa pakai. Oke, kita lanjut untuk kita lihat pola pergerakan. Yang pertama kita lihat dulu pola pergerakan harga emas seperti apa. Di sini kalau kita lihat ada beberapa kali gold membentuk higher high, yang mana higher high-nya dia semakin menurun. Oke, di sini ada 3 kali. Di sini ada dia sempat bikin higher high, kemudian di sini juga. Kalau di sini saya kasih tanda ya, dia sempat bikin higher high. Nah, ini satu kali dia bikin higher high, kemudian di sini juga dia bikin higher high. Oke, kita lihat berikutnya. Di sini juga lagi bikin higher high. Di sini ada 3 higher high yang bisa kita tarik garis untuk menunjukkan arah trend market. Saya hapus ya. Kita tarik trend channel di sini, kita bisa lihat. Nah, di sini sudah terlihat gold masih bergerak dalam kondisi down market. Artinya kalau kita melihat dalam kondisi down market seperti ini, berarti kita harus selalu jadi seller. Jadi, kalaupun kita mau jadi buyer, bukan dalam kondisi tren yang sedang menurun. Kalau misalkan kita mau jadi buyer dalam kondisi tren yang sedang up seperti ini. Oke, kita lihat dari trend channel ini, kita sudah lihat sebelumnya harga XAU mencoba untuk naik. Dia bikin beberapa kali lower low, dan kemudian dia juga bikin higher high.
Oke, kalau kita lihat polanya ini sudah berbeda. Pada saat kapan lalu harga bergerak naik, di sini terlihat higher high makin naik dan juga lower low-nya makin naik. Berbeda dalam kondisi sekarang pada saat harga sudah break trend channel up-nya dia sudah bergerak dalam kondisi down market. Dia sudah membentuk 3 kali untuk pola down-nya. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah membentuk lower low yang makin rendah juga. Di sini ada 1 kali, 2 kali, tinggal ini. Dia bentuk bikin lower low seperti apa? Kalau kita lihat di sini dia ada support yang masih akan dicoba tes, yaitu di harga 1.2723 kalau kita lihat dari pola pergerakan tren ini. Nah, kalau kita sudah menemukan pola tren market yang seperti ini, apakah kita langsung melakukan sell? Kita langsung sell now dalam kondisi sekarang? Enggak. Yang pasti kita harus menunggu harga. Jadi yang pasti kita sudah tahu arah kondisi hari ini saya akan jadi seller pada saat melihat grafik seperti ini. Oke, kita lihat dari sini kita sudah bisa melihat harga mencoba bergerak naik setelah dia bikin low di hari kemarin ya. Hari kemarin dia bikin low dan ini dia bikin high waktu data NFP kemarin. Harga mulai bergerak turun dan ini akan naik. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita tarik dari ini kita bisa menemukan base area. Oke, sebenarnya di sini ada base dari pola drop, cuma dropnya tidak begitu clear ya untuk base nya. Kita pakai warna apa ya? Nah, di sini sudah kita temukan area untuk kita bisa pasang posisi sell. Kalau kita mau sell bisa di area ini atau di base yang ini juga. Terserah teman-teman mau nunggu di base yang mana. Oke. Ada 2 base yang kita bisa ambil. Kalau yang ini polanya dari drop base drop, untuk yang ini dari pola rally base rally. Oke, jadi ada 2 base ini yang kita bisa manfaatin untuk mengambil posisi sell. Ya pasti kita bisa masuk mulai dari ini ya. Oke, area ini kita bisa pakai di garis ini, dan untuk area stop loss. Nah, ini juga ya untuk teman-teman trader semua, yang pasti kita harus selalu ingat pada saat kita punya analisa sebagus apapun itu, kita harus selalu pasang stop lossnya, karena tujuannya untuk menghindari resiko kerugian yang lebih besar. Jadi di sisi technical tetap tidak ada yang 100% technical ini benar. Jadi untuk menghindari kita loss besar, kita bisa melakukan analisa dan juga mempersiapkan stop lossnya. Jadi kalau misalkan kita mau masuk di area ini 1763, kita harus siap resiko stop loss di 1791. Oke, kalau kita lihat di grafik 4 jam ini, area stop loss memang lebar, karena di grafik 4 jam ini bisa berlaku diperkirakan sampai minggu depan. Beda sama untuk yang 1 jam atau 30 menit. Kalau untuk 1 jam 30 menit mungkin kita bisa pakai di hari ini untuk analisa marketnya. Biasanya untuk area stop lossnya juga tidak begitu besar, beda sama di 4 jam. Yang pasti kalau 4 jam lebih panjang karena targetnya pun juga lebih panjang. Jadi kalau misalkan kita mengambil posisi sell di harga ini, area mulai dari 1763 sampai di area 1780 kita masih bisa untuk mengambil posisi sell, dan untuk stop lossnya kita bisa pakai di sini di 1791
untuk area TP-nya kita bisa pasang di sini 1736. Ini untuk TP satunya. Untuk TP 2-nya nah, garis TP ini saya dapat dari mana? Garis TP ini otomatis menghitung dari perbandingan jarak jauhnya area garis yang saya tarik ini. Jadi area garis sell sama stop loss berapa pip, dan ini muncul untuk angka ini. Kalau di angka 1 ini perbandingan 1:1 dengan area lebar stop loss sama area garis sellnya. Kalau kita pakai di acuan TP-nya TP2, berarti kita punya perbandingan 1:2 dengan stop loss yang kita pasang. Oke ya, kalau kita lihat di sini, kita coba naikkan ke daily. Apakah masih mungkin target yang kita pasang ini? Kalau dilihat dari ini, masih sangat mungkin. Karena dari pola daily pun gerak harga juga masih dalam kondisi down. Ya. Jadi kalau misalkan di TP1 ini area juga di support. Ini area support. Kemudian di sini juga ada base yang mungkin masih akan jadi support yang menahan dari pergerakan gold di beberapa hari ke depan. Untuk TP3-nya, nah TP3 ini berada di area level new low gold terakhir di daily ya. Ini bottom yang kuat, dia sempat 2 kali untuk retest, kemudian dia up ya. Jadi ini masih jadi target berikutnya kalau memang gold masih dalam kondisi pergerakan turun di beberapa hari ke depan. Oke, kalau kita lihat di jangka panjangnya, kita sudah menemukan area ini tadi. Untuk area sell-nya bisa dimulai di sini, area ini ya, 1763. Ini adalah area sell. Oke, di sini ada area sell. Nah, di sini adalah garis stop loss-nya. Masih merah ya. Oke. Nih, jadi area di beberapa hari ke depan gold masih dalam kondisi tren turun. Tinggal teman-teman mau ambil sell-nya di area mana. Oke, kita lanjut ke time frame pendek. Kita coba menganalisa di unit pendeknya seperti apa. Kalau untuk pergerakan harian, saya biasanya ngambil posisi berdasarkan 1 jam. Tinggal saya melihat di mana ada area pivot, di mana ada support dan resisten. Itu yang biasanya saya pakai untuk entry di market. Jadi kalau kita lihat ini, dari kondisi kemarin terjadi penurunan yang cukup lumayan panjang di candlenya, dan dia membuat base di sini. Oke, kita lihat dia bikin base ini semalam ya, dan hari ini tes ini masih belum break. Kalau di sini ini masih ada pivot yang jadi tahanan hari ini. Biasanya kalau harga sampai sore ini bergerak di atas area pivot, harga masih ada potensi untuk up di pergerakan market US-nya. Itu biasanya saya jadikan acuan. Kalau misalkan kondisi masuk di market Eropa, harga sudah mulai kembali di bawah area pivot. Ini ya, garis kuning ini adalah garis pivot, dan ini adalah resisten satunya. Ini R2-nya, resisten 2, dan di sini resisten 3-nya. Ini sebaliknya, ini ada support satunya, ada support 2 dan support 3-nya. Oke, kita lihat hari ini. Kalau saya sendiri sih di area ini masih untuk area sell-nya untuk pergerakan hari ini ya, dan stop loss-nya masih di atas
ini. Untuk area ini 1767 masih akan jadi area resistennya dia. Kalau dia break ada potensi up, karena saya melihat di sini ada R1 di 1766. Kalau dia break, kita sudah punya stop ini, sudah harga ada potensi up. Kalau kita lihat di 4 jam tadi akan ada bis kedua ya. Ini kalau kita lihat di pergerakan 1 jamnya, kalau kita lihat di 4 jamnya, ini pola yang ini. Jadi ada dua area yang kita bisa manfaatin untuk ambil posisi hari ini. Tinggal nanti teman-teman mau ambil di area mana. Kalau kita lihat ini moving average juga masih dalam kondisi turun. Ya, pergerakan hari kemarin dia bikin high, dia hanya tes di MA 200, kemudian dia collapse. Dan sampai hari ini, untuk hari ini MA 200 juga masih ada di sini 1771. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ragu di area base ini, bisa melakukan pengambilan posisi sell di area sini. Tunggu di area 1772-an. Karena di sini ada MA 200 yang mungkin masih bisa menahan pergerakan kenaikan harganya. Oke, kalau kita lihat ini di sini ada resisten, kita bisa pasang. Kalau misalkan kita ambil posisi sell di sini, kita bisa ambil. Ini ada moving average 200. Oke. Saya tarik garis untuk targetnya sampai di berapa. Nah. Oke, kalau kita lihat ini, kita akan menemukan target satunya adalah di area base ini. Jadi kalau memang area base ini break, ini masih kemungkinan jadi support. Kalau misalkan teman-teman ngambil area sell yang di sini, paling enggak target di sini dulu untuk safety-nya. Kalau target 2-nya masih aman lah di sini. Kalau dia break dan masuk di bawah pivot lagi, masih ada potensi untuk dia turun. Kalau kita lihat dari candle sebelum masuk Eropa ini, dia masih tipis ya. Kalau mau ambil sell di sini, stop loss-nya bisa dipasang di atas ini. Oke, kalau misalkan opsi berikutnya, kalau kita ambil sell di area sini, sekarang kita ambil di area harga sekarang, kita bisa pasang di sini. Ini sellnya, ini TP satunya. $17.40-an TP2 ini TP3. Jadi kalau misalkan ketemu area seperti ini, kalau teman-teman masih pasang di TP1 untuk sell di sini masih mungkin, karena ini adalah di atasnya low kemarin. Jadi kalau misalkan target 2, kita pakai akad dinaikkan aja, kita ambil untuk support 1 hari ini, dan target 3-nya juga kalau kita ngikutin perhitungan itu kita masih di bawah pivot 2. Untuk support 2-nya kita bisa pakai di sini atau di atasnya dikit, dipakai selisih spreadnya aja ya. Jadi itu mungkin untuk analisa hari ini yang saya bagikan ke teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk analisa ini memang membantu teman-teman dan bisa bermanfaat, tolong di share ke teman dan juga di subscribe ya. Oke, mungkin itu ada untuk analisa hari ini. Kita akan ketemu lagi di analisa berikutnya. Oke, see you next video berikutnya. Selamat siang teman-teman trader semuanya. Oke, see you.